harga tiket harus diturunkan, Iya, gitu betul. ya Pak. Gimana nih Bapak menyikapi kan hal ini? Keputusan pemerintah supaya bisa membantu masyarakat bisa bepergian lah. Jadi ini kita memfasilitasi dengan memberikan harga yang khusus. Tuh, apakah yang telat-telat ini ditungguin atau ya udah mohon maaf banget nih nggak bisa ditungguin Nah, gitu? kalau memang nanti telat di satu tempat sudah pasti akan beruntun kan gitu ya. Dan saya rasa untuk di Aceh sih nggak ada isu ya. Bahwa nggak ditungguin BTW sama pilotnya. Terkadang bingung gitu. Kita pengennya mendapatkan fasilitas sekelas Garuda gitu ya, Betul, untuk bisa betul. berangkat ke sana. Tapi katanya Garudanya nggak masuk gitu. Tapi ya kita pengen berangkatnya sama Garuda gitu. Iya, Gimana betul, sih betul. Pak? Konsep awal memang kita sudah clear dari awal ya. Oke. Pas saya di sini juga dan sebelumnya pernah juga penempatan di Aceh juga gitu Iya, ya. iya. Kita sangat eager untuk bisa menerbangkan jemaah umroh maupun haji ya, itu Iya. bisa langsung ke Jeddah gitu Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi di Dapur Medsos. Seperti biasa bersama saya Tika Darmawan. Dan seperti biasa di Dapur Medsos kita akan menghadirkan bintang tamu yang luar biasa, punya cerita yang sangat menarik dan tentunya spesial hadir di Dapur Medsos. Seperti hari ini kita sudah kedatangan seorang yang, waduh, ini kalau bukan karena Dapur Medsos kayaknya nggak bakal ketemu deh sama Bapak yang satu ini. Sudah ada Bapak Nano Setiawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mbak Tika. senang sekali. Kita kenalan dulu ya dengan Pak Nano Setiawan. Mungkin ada beberapa yang memang udah kenal gitu kan, udah sering ketemu juga gitu ya. Tapi hari ini kita mau kenalin dulu Dapur Medsos kedatangan seorang GM atau juga General Manager PT Garuda Indonesia untuk cabang Aceh. Luar biasa. Ini pasti yang nonton udah langsung greget pengen nanya sesuatu gitu ya Pak ya biasanya ya. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu. Sebelumnya Pak Nano apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak Alhamdulillah. Tika. Pak Nano ini kalau kita ngelihat posisinya nih, kalau kita ngelihat jabatannya kayaknya nggak pernah di Aceh ya Pak ya? Di Aceh Ya, terus atau nggak pernah justru ya? kebetulan keluarga dari Aceh juga. Oke. Jadi sebelumnya penugasan Garuda kan di domestik ada, internasional ada. Oke. Terakhir kemarin di Saudi Arabia, Jeddah. Oh Ya, GM juga. wow. Alhamdulillah. Nah, Berapa lama saat itu Pak? sekitar 2 tahun lebih setelah pasca Covid. Oke. Ya, alhamdulillah udah kembali ke kampung halaman. Oh sebentar nih. akhirnya pulang kampung ya Pak ya? Tapi Iya. kalau asalnya orang Aceh juga? Saya Jakarta. Jakarta. Oke, berarti Gitu bukan ya. pulang kampung nih, pulang kampung Pulang istri. kampung istri. Iya. Oke, Pak Nano, Iya. sebelumnya kita mau nanya dulu deh, ini kalau untuk perjalanan karir, ini dari awal memang Pak Nano ini udah disekap sama Garuda ya, atau sebelumnya justru udah sebelumnya punya pengalaman lain dulu gitu sebelum gabung di Garuda? Dari awal udah di Garuda. Oh, memang dari Betul, awal, oke. Dari tahun 93 sudah bergabung, jadi alhamdulillah sekarang ini sudah 93. 31 tahun di Garuda. Oke. Iya, iya. 31 tahun Tahun, di Garuda. alhamdulillah. Wow gitu ya. Jadi memang kita sekarang sebenarnya gini ya, orang-orang awam Pak itu Betul. suka penasaran. Sebenarnya yang kerja di Garuda gitu, yang Iya. bertugas di Garuda itu apakah semuanya berawal dari pilot? Nah Ya, gitu ya, orang pasti atau tanya tuh. pilot pramugari, atau memang sebenarnya memang ada apa sih kayak profesi atau juga jabatan-jabatan yang memang itu dari luar juga, kita ngambil dari Betul, kita rekrut betul. dari luar gitu ya. Dan ternyata kalau Bapak enggak ya, justru ya enggak Betul. dari pilot juga ya? Bukan. ya. Oke. Nah, 31 tahun di Garuda. Gimana perasaannya Pak? Ya, Ada di alhamdulillah saya sini. bersyukur ya, karena memang sampai dengan saat ini saya merasa bangga gitu ya, bisa mengabdi di satu perusahaan yang memang bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat dalam hal ini transportasi udara ya. Dan memang terutama Aceh, karena memang Garuda dalam sisi sejarah lahir di sini. Iya. Jadi ini menjadi motivasi kita, termasuk kenapa kembali lagi ke Aceh dalam rangka itu juga. Saya pikir dari Aceh inilah kita harus bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk masyarakat gitu. Oke, menarik. Yang tadi Bapak katakan bahwa Garuda pun lahirnya Ya, di betul, Aceh. Boleh betul. diceritain nggak Pak? Mungkin banyak dari kita yang nggak tahu ya mungkin Betul, cerita betul. ini.
Ya, secara garis besar sekarang ini kebetulan kan ada salah satu tokoh masyarakat Aceh yang menjadi salah satu penyumbang waktu itu dalam bentuk emas ya untuk bisa membeli pesawat pertama Garuda Indonesia gitulah. Itu makanya apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk nanti beberapa program di tahun depan itu pun kita juga mengupayakan untuk bisa memberikan nilai lebih lah untuk masyarakat aja bisa menikmati apa namanya Garuda Indonesia gitu ya. Dan ini sudah ada satu monumen pesawat replika di Bang Padang kita lihat ya. Itu memang salah satu kontribusi kita untuk bisa ya sebagai pengingat sejarah lah. Oke, menarik. Sekarang ini kan sudah banyak, jadi Garuda sendiri sudah terbang hampir ke semua benua dan juga di domestik sudah sampai ke beberapa pelosok gitu, karena kita adalah perusahaan penerbangan nasional kita banggakan. Dan memang kan seperti yang kita tahu gitu, Bapak dengar nggak sih isu kalau Garuda ini memang jadi favorit semua masyarakat nggak? Masih menjadi maskapai yang terfavorit, ya betul, kan betul. Gitu ya. Dari segi pelayanan, dari segi segala hal yang diberikan gitu, memang membuat Garuda ini sampai saat ini tuh masih jadi favoritnya masyarakat gitu, nggak cuma Aceh gitu ya. Nah, menarik lagi kita membahas apalagi hari ini kan udah mendekati Nataru. Betul, ya Pak. Natal tahun baru. Natal dan tahun baru di Aceh. Nah, ini kan ada isu bahwa bukan isu ya, tapi kayak memang sudah ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa harga tiket harus diturunkan. Gitu ya Pak. Gimana nih Bapak menyikapi kan hal ini? Ya, ini adalah salah satu bentuk untuk bisa membantu masyarakat Aceh ya untuk bisa pergi dengan harga yang lebih terjangkau gitu ya. Tentunya ini adalah upaya kita karena memang kebutuhan masyarakat sekarang ini kan untuk penerbangan sudah cukup tinggi. Dan memang untuk penerbangan jarak jauh seperti Banda Aceh Jakarta kan cukup 2,5 jam. Jadi untuk bisa menggunakan pesawat sangat diperlukan lah dibandingkan kita harus transportasi yang lain gitu. Apalagi via darat ya Pak ya. Betul. Dan Nataru ini memang kita mendukung program pemerintah supaya bisa membantu masyarakat bisa bepergian lah. Yang jelaskan di periode mungkin nanti sekitar tanggal 19 Desember sampai 3 Januari kan ini periode anak sekolah, kemudian juga pekerja dan sebagainya juga punya kesempatan untuk bisa berlibur keluar itu ke Jakarta maupun tempat lain. Jadi ini kita memfasilitasi dengan memberikan harga yang khusus untuk Natal dan Tahun Baru ini, terutama dari Aceh dan sebaliknya. Ya. Berarti Garuda ikut serta gitu ya. Dan betul. Apakah ada hal-hal lain yang juga dilakukan oleh Garuda terkait dengan persiapan Nataru ini, Pak? Untuk Nataru memang lebih kepada persiapan untuk bisa mendapatkan harga tadi ya. Jadi memang kita berharap masyarakat dan keluarga yang ingin bepergian bisa mempersiapkan jauh-jauh hari, menetapkan tanggal, kemudian jamnya, terus bisa dipersiapkan termasuk dokumen dan sebagainya pada saat berangkat. Karena yang sudah pasti kan pada saat Nataru banyak sekali penumpang yang berangkat, jadi jangan sampai telat. Dipastikan pada saat lapor pun kita sudah ada di airport jauh sebelum jam berangkat. Karena kalau sudah telat maupun tidak terkejar pesawatnya, sayang nanti pasti untuk berikutnya penuh dan sebagainya. Benar. Ini kan juga masih jadi PR kita semua gitu ya Pak. Apalagi masih ada yang kadang-kadang masyarakat yang masih kita bilangnya kayak udah nggak apa-apa, pasti ditunggu sama pilotnya. Gitu ya. Sebenarnya gimana sih Pak kalau yang gitu-gitu tuh yang telat-telat gitu ya. Sebenarnya kok Bapak sendiri ikut mantau nggak sih atau ikut bisa dibilang nyari tahu juga ini selama ini penerbangan gimana gitu, apakah yang telat-telat ini ditungguin atau ya udah mohon maaf banget nih nggak bisa ditungguin gitu, karena masih ada loh Pak itu kayak bercandaan di antara kita gitu ya, udah nggak apa-apa nanti ditungguin kok sama pilotnya, kasihan nggak rame nanti kan sepi gitu ya pesawatnya gitu. Gimana sih Pak sebenarnya sejauh ini? Karena pesawat sendiri kan punya rotasi ya, pesawat maupun kru yang bertugas baik pramugari maupun cockpit krunya kan sudah punya jadwal gitu ya. Jadi kalau Aceh Jakarta itu pasti ada lanjutannya lagi kan gitu ya. Dan jadi nggak cuma satu gitu ya. Dan kita juga terkait dengan slot ya. Jadi jam terbang dan berangkat pun sudah ditentukan. Nah kalau memang nanti telat di satu tempat sudah pasti akan beruntun kan gitu ya. Dan saya rasa untuk di Aceh sih nggak ada isu ya, karena kan kita nggak ada macet dan sebagainya. Iya benar. Tapi tentunya jangan juga telat gitu kan. Jadi terjawab ya teman-teman bahwa
nggak ditungguin BTW sama pilotnya. Karena kalau kita yang telat satu bakal telat ke penerbangan-penerbangan yang lain gitu. Betul. Jadi jangan kegeeran mentang-mentang kenal sama pilotnya, nggak ditungguin gitu ya. Mentang-mentang udah bestie nih sama Pak Nano, nggak ditungguin juga gitu. Jadi memang tetap kita yang harus menjaga waktunya gitu ya untuk bisa penerbangan ini. Oke. Berarti untuk persiapan Nataru itu udah mulai sampai dari beberapa 19 Desember sampai 3 Januari nanti insya Allah. Nah, terkait dengan isu lagi nih Pak, isu bahwa nantinya kita ini jadi transit untuk international haji, gimana tuh Pak? Ini juga jadi PR kita ya. Jadi ada beberapa penerbangan haji pun banyakan juga memang lewatnya dari sebelah dari Medan ya. Ini sudah kita juga bicarakan gitu kan dengan beberapa stakeholder. Gimana sih supaya bandara kita tuh bisa ramai dan sebagainya. Tapi tidak sesimpel itu ternyata. Kalau untuk penerbangan kan memang Aceh dan Medan ini sebagai pintu pertama sebelum menuju ke Saudi ya atau untuk penerbangan haji maupun umroh. Tapi lebih kepada fasilitas pendukung gitu ya. Karena pada saat transit itu pun tidak serta-merta kita memastikan pesawat itu baik-baik saja. Tapi mungkin ada kendala dan sebagainya kan kita bicaranya sekitar 300-400 orang. Nah kalau ada kendala dengan pesawat kan kita harus juga menginapkan mereka akomodasinya. Dan saat ini kan apa kita siap untuk itu kan gitu ya. Nah itu kemudian juga fasilitas di bandara juga kita harus koordinasi dengan semua pihak ya, Angkasa Pura maupun dari Airnav, apakah bisa untuk beberapa jumlah pesawat bisa landing di situ karena keterbatasan parkir dan kemudian juga landasan pacu maupun fasilitas lain juga perlu kita pertimbangkan. Tapi ini sudah menjadi wacana kita karena beberapa stakeholder juga termasuk pemerintah provinsi juga sudah menyampaikan hal yang sama, gimana supaya bandara kita ini ramai lah kan kira-kira gitu. Cuma nanti perlu waktu lah, ini perlu dibicarakan lebih dalam lagi ya gitu, termasuk nanti pas pada saat transit kemudian juga ada teman-teman nanti dari imigrasi pasti kita libatkan semua gitu. Biar cukai juga sama jika terjadi apa-apa. Berarti memang masih harus banyak berbenah untuk kita siap akan hal itu ya Pak. Tapi wacananya udah ada. Udah, tapi secara status bandara internasional kita masih oke loh karena kan Garuda kebetulan hanya penerbangan Banda Aceh Jeddah ya. Tapi ada teman-teman juga yang Air Asia juga sempat ke Kuala Lumpur dan juga Airfly juga ke Penang ya. Artinya satu itu sudah ada statusnya. Tinggal masalah yang lain-lain untuk pembenahan kelengkapan aja sih. Aduh nggak sabar ya kita ya. Kitanya nggak sabar gitu ya untuk menantikan apakah memang hal itu bisa terwujud gitu. Apakah pasti kan akan berdampak banyak juga gitu kan akan hal ini. Nah terkait juga dengan berita bahwa kan belakangan waktu ini Tika juga dengar beberapa berita dari beberapa travel agent gitu yang mengatakan kalau wah Garuda nggak masuk lagi nih ke Aceh gitu untuk berangkat ke untuk berangkat umroh gitu. Itu gimana sih Pak sebenarnya gitu? Karena kan kita jamaah yang awam ini terkadang bingung gitu. Kita pengennya mendapatkan fasilitas sekelas Garuda gitu ya untuk bisa berangkat ke sana. Tapi katanya Garudanya nggak masuk gitu. Tapi ya kita pengen berangkatnya sama Garuda gitu. Gimana sih Pak? Konsep awal memang kita sudah clear dari awal ya. Pas saya di sini juga dan sebelumnya pernah juga penempatan di Aceh juga gitu ya. Kita sangat eager untuk bisa menerbangkan jemaah umroh maupun haji ya, itu bisa langsung ke Jeddah gitu ya. Karena apa? Karena kita juga mendukung dari programnya Departemen Agama untuk memprioritaskan lansia kan gitu ya. Nah, ini menjadi concern kita supaya gimana sih supaya terutama umroh ya bisa menerbangkan langsung gitu. Nah Garuda sendiri kan memang punya keterbatasan armada juga gitu ya. Pada saat memang digunakan untuk haji maupun ada rute-rute lain yang memang memerlukan untuk bisa diterbangi gitu ya. Jadi kita menggandeng anak perusahaan kita namanya Citylink pada saat ini ya. Dengan pesawat yang juga bagus gitu ya untuk bisa menerbangkan ke sana. Nah dari sini kita lihat bahwa Garuda Group memang sudah punya kontribusi lah. Nah, nanti mungkin ke depan kalau memang Garuda sendiri langsung bisa menangani dengan keterbatasan armada yang sudah cukup, kemudian juga teman-teman travel juga bisa support gitu kan, itu kita pasti akan terbang lagi lah. Nah gitu. Tapi secara
pertemuan dengan teman-teman travel sudah sangat support lah, karena potensi umroh di Aceh itu masih sangat banyak. Besar betul, dan ini kita mau kembangkan. Mungkin satu hal lagi yang dalam proses untuk bisa membantu juga, dan ini mungkinnya satu-satunya di Indonesia nih untuk proses umroh, kita mau ada program untuk bisa membantu jemaah bisa kita treatment seperti halnya haji gitu. Wow. Jadi 1 hari sebelum berangkat, jemaah kita inapkan di asrama haji, kan gitu ya. Jadi selama ini kan mungkin dari daerah, mungkin Mbak Teki bisa bayangkan untuk yang di atas 6 jam kan dari daerah langsung ke bandara dan langsung terbang, betapa capeknya gitu kan. Apalagi yang di atas 6 jam kira-kira gitu. Jadi nanti kita buat treatment seperti haji, mungkin nanti juga dengan stakeholder terkait gitu ya, sama asosiasi juga. Gimana sih kalau kita inapkan di asrama haji dulu 1 hari di situ. Nanti kita juga akan adakan pembekalan dari Garuda, dari kesehatan, dari imigrasi, bea cukai, terus dari teman-teman AP juga kita siapkan di situ. Jadi pada saat berangkat tuh mereka sudah kondisinya fresh. Nah, ini lagi proses lah. Mudah-mudahan ini terwujud kan gitu ya. Kalaupun ada rasanya baru Aceh yang seperti ini. Mudah-mudahan karena jalan memang gitu. Gini, kadang kita berpikir daripada harus transit sana sini ya, Betul, gitu ya Pak ya. transit Kayak capek gitu. Karena kan pilihannya sekarang adalah kalau mau berangkat pakai maskapai yang ya proper gitu, atau kayak Garuda ya, kita harus dari Medan dulu misalnya, atau harus dari KL dulu dan lain-lain gitu, untuk bisa mendapatkan fasilitas yang sama istilahnya gitu kan. Yang padahal ternyata seperti Pak Nano bilang, Garuda Group juga sudah berpartisipasi untuk memenuhi itu gitu. Salah satunya melalui maskapai Citylink gitu. Oke, jadi jangan merasa nggak ada Garuda, ada Citylink, sama aja ya Pak ya. Betul sama. Walaupun tetap Pak ada juga yang bilang nggak mau, nggak ada TV-nya. Beda ya. Maunya nggak ada TV-nya katanya gitu Pak. Gitu. Tinggal tujuannya, ibadah apa nonton TV. Itu. Nah sempat ada obrolan-obrolan seperti itu antar sesama calon jamaah gitu kan. Mungkin buat konten Pak. Oh iya biasa buat konten gitu ya. Paham, ya. Sebelum biasa kan Gen Z kalau berangkat kan gitu ya Pak ya, harus konten dulu gitu. Tapi balik lagi niatnya adalah untuk ibadah. Jadi sebenarnya maskapainya apa gitu, asalkan masih satu grup juga gitu Pak. Insya Allah mudah-mudahan kita nyampe gitu. Yang penting nyampe dulu gitu ya Pak. Dan langsung ya. Iya langsung, dan kita nggak harus transit ke mana-mana dulu gitu. Karena memang setelah dijalani gitu, banyak jamaah yang bilang kalau ternyata capek gitu kalau harus transit dulu gitu. Bagasi lagi, hotel lagi, konsumsi lagi. Kitanya pun calon jamaah juga ikut capek gitu, mau nggak mau juga akan pasti ikut kerepotan juga gitu kan. Harus buka koper lagi untuk ya entah ganti baju, entah itu gitu ya. Jadi alhamdulillah banget kalau memang ternyata masih bisa dibantu dan juga difasilitasi gitu ya. Betul. Aduh, nggak sabar ya dengan project yang akan sedang Insya dijalankan Allah. ini ya Pak ya. Mudah-mudahan Aceh menjadi apa ya, pelopor ya Pak ya. Project ya. Iya, pilot projectnya gitu. Oke. Nah, kita juga sebenarnya penasaran sih sama program-program yang apa ya dibentuk atau juga dilakukan oleh Garuda terkait dengan untuk pengembangan dan juga ekspansi khususnya untuk Aceh, Pak. Ya. Boleh di-sharing sama kita? Ya. Ini dalam progres ya, kita mungkin tahun depan lah kita coba ya. Jadi memang challenge kita atau tantangan kita adalah bagaimana orang luar bisa tahu Aceh secara kelebihannya gitu kan ya. Jadi beberapa hal yang sudah pasti tidak ada tempat lain adalah dari sisi wisata. Ya, wisata. Kita kan memang daerah syariat Islam, dari kita mungkin bisa lihat dari halal wisata gitu, wisata halal yang bisa kita kembangkan. Terus kita juga kaya dengan kuliner, terus kemudian kekayaan alam, kita punya gunung, punya laut dan sebagainya. Satu lagi adalah heritage dari tsunami kan gitu ya. Ini kan tahun ini kebetulan 2 dekade ya. Jadi ini insya Allah kita juga ingin punya kontribusi banyak di situ. Nah, tentunya dari sisi transportasi ya. Jadi memang kita kerjasama juga dengan teman-teman hotel, teman-teman guide, semuanya transport dan sebagainya, termasuk ke dinas-dinas terkait ya. Kita juga dengan teman-teman di BE juga gimana sih supaya bisa dapetin orang banyak kemari kan gitu ya. Nah, event PON kemarin itu menjadi salah satu indikator gitu kan, bahwa ini harus diteruskan gitu kan. Tapi memang kemarin kan lebih kepada event olahraga ya.
Nah, saya melihat teman-teman juga melihat kita masih ada beberapa venue yang memang udah ditinggalkan PON dan bagus gitu kan. Contohnya Stadion Harapan Bangsa, beberapa event lain yang harusnya kita bisa manfaatkan. Nah, ini mau kita kolaborasi dengan bagaimana kita bisa membuat sport tourism. Asik kan? Nah, sport tourism itu konsepnya mungkin ya. Yang sekarang trending adalah lari ya. Lari 5 kilo, 10 kilo maupun half marathon 21 kilo. Itu kan kita bisa pembukaannya mungkin di Blang Padang atau di Harapan Bangsa. Kita lari di sekitaran peninggalan tsunami, musim tsunami, terus kuburan massal dan sebagainya sambil menikmati keindahan laut di Uleli dan sebagainya. Nah, setelah itu menikmati kuliner Aceh dan sebagainya. Itu masih dalam proses memang kan. Kemarin kita masih sibuk masalah PON ya, terus masalah pilkada juga. Ini udah mau Nataru lagi gitu ya. Jadi mungkin tahun depan setelah semuanya sudah settle, kita akan coba bicarakan lagi lah. Tentunya kita tidak bisa sendiri kan. Nah, Garuda mungkin berperan sebagai official carrier untuk semua delegasi yang dari daerah maupun dari luar negeri untuk bisa datang ke Aceh. Itu dari sisi olahraga ya. Ini juga dari sisi peringatan tsunami nanti. Kita juga berharap nanti negara-negara donatur yang akan datang kemari sebagai undangan 2 dekade peringatan ini bisa kita bantu fasilitasi untuk penerbangan Garudanya. Ya, dari sisi connecting maupun nanti dari sisi special price lah. Kita coba termasuk untuk pelayanan selama di bandara datang dan juga berangkat. Sama seperti PON kemarin. Jadi berharap ya Aceh bisa lebih dikenal dengan semua keistimewaannya supaya ya framing yang selama ini mungkin orang di luar seperti apa sudah bisa terjawab lah. Nah, kira-kira gitu misi kita ke depan. Bisa hilang gitu, jangan lagi ada gitu ya. Aduh, ini dari tadi ngomongin misi seru-seru banget misinya ini ya. Ini proyek-proyek ke depan kayaknya benar-benar pengennya kita tuh bisa terwujud gitu. Karena memang ternyata akan bisa berdampak besar juga ya Pak ya, apalagi untuk perekonomian kita gitu. Betul. Terasa banget ketika PON kemarin juga kan lumayan banget gitu, yang benar-benar dari UMKM, dari sektor apapun itu semuanya merasa sangat-sangat lumayan gitu, terbantu banget gitu ya. Nah, tapi ngomongin soal proyek-proyek yang besar ini, balik lagi kan mungkin Garuda juga nggak bisa sendiri gitu ya. Jadi memang harus berkolaborasi gitu ya, harus bersama sinergitas juga gitu dengan semua stakeholder yang ada gitu ya Pak ya. Dan ada nggak sih Garuda ikut bisa dibilang untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke Aceh gitu dengan trik-trik tertentu gitu. Garuda punya nggak trik-trik tertentu atau mungkin ya kayak salah satunya special price tadi gitu yang bikin orang pengen ke Aceh, lumayan kok harganya juga nggak mahal-mahal banget gitu kan. Ada nggak sih Pak langkah-langkah yang dilakukan Garuda salah satunya untuk bisa mendukung jumlah wisatawan itu semakin banyak ke Aceh? Ini bagus pertanyaannya. Tadi memang ada satu hal apa ya kira-kira yang belum saya sampaikan. Jadi gini, orang bisa ke Aceh itu kan tidak serta-merta butuh tiket saja. Setuju ya? Mereka juga perlu sampai di airport. Saya bagaimana kan gitu ya? Pesan mobil, kemudian hotelnya di mana, terus kalau saya mau makan tuh bagaimana, terus selama di sana tuh saya ngapain aja, terus sama siapa kan gitu ya. Benar. Nah ini sudah kita pikirkan juga gitu ya. Kita juga berharap nanti ada satu paket bundling ya. Mungkin nanti mungkin salah satunya masalah kegiatan lari. Jadi kita bisa jual kegiatan itu sebagai paket dengan satu harga, dia sudah mendapatkan fasilitas tiket, kemudian juga hotel, transport in out bandara dan ke hotel, juga city tour. Gitu ya. Seru banget. Jadi kan keren. Jadi mungkin ini kerjasamanya dengan teman-teman dari perhotelan, dari dinas-dinas terkait. Ayo dong kita buat paket. Jadi kita kasih harga khusus, mereka pun kasih harga khusus kan gitu ya. Benar. Jadi siapapun nanti dari mau ke Aceh akan berpikir dengan satu harga dia sudah nggak harus mikir apapun lagi. Persis. Gitulah yang mungkin, dan kita juga punya anak perusahaan sih namanya Aeroglobe Indonesia ya, untuk yang berkompeten di bidang itu. Mungkin yang di luar Aceh atau yang perlu juga untuk bisa difasilitasi dengan anak perusahaan kita pun kita siap gitu. Nah itulah jadi salah satu bundling ya. Itu kan sekarang lagi kolaborasi lagi. Iya benar. Aduh. Iya benar. Karena kita nggak bisa kerja sendiri kan gitu. Kolaborasi itu mungkin harganya lebih bagus, tapi benefit atau ya pelayanannya bisa lebih
baik lagi lebih gitu. baik gitu. Betul. Apalagi kan kalau kita mikir kayak mereka yang tamu dari luar negeri aja deh misalnya, itu kan Betul. kalau masih domestik ya udah dia masih dengan bahasa yang sama gitu ya. Tapi kan kalau dari luar negeri gitu, tapi penasaran pengen ke Aceh. Nah itu tadi dengan belum lagi berita-berita di luar sana kalau Aceh seperti ini seperti ini gitu ya, Betul. ketakutan yang ada tapi penasaran juga gitu. Mungkin banding-banding seperti ini udah sangat-sangat membantu. Jadi kayak tinggal bawa badan aja nih ya gitu ya, Betul, tinggal bawa badan setuju. sama barang gitu ya, udah kita bisa dapat semua yang kita pengen dapat dari Aceh gitu ya Betul, kali ya. betul. Luar biasa banget ini ya. Kita tuh suka mikir kalau ternyata kalau selama ini kita mikir kalau maskapai penerbangan itu ya hanya berperan untuk ngantar jemput aja, ngantar betul. jemput aja gitu ya. Ternyata bisa loh maskapai ini punya peran yang lebih gitu ya untuk Betul, bisa masuk ke dalam ranah-ranah lainnya gitu. Betul, betul. Bahkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan gitu. Nah, yang bikin penasaran lagi nih Pak ya terkait oke, program udah, sinergitas tadi dan lain-lain gitu. Nah, yang juga banyak jadi pertanyaan sama cewek-cewek, cowok-cowok yang umurnya masih belasan dan puluhan, 20-an gitu ya. Gimana sih Pak sebenarnya untuk perekrutan pramugari dan Betul. pramugara di Garuda Indonesia gitu, karena kalau yang kita tahu selain maskapai Garuda ini menjadi maskapai paling diminati oleh penumpang gitu ya, tapi juga oleh teman-teman yang pengen jadi pramugari dan pramugaranya gitu. Sebenarnya seperti apa sih Pak caranya mungkin terus skemanya gitu, karena ternyata banyak sekali anak-anak Aceh yang ingin bisa bergabung gitu. Betul. Ah ini keren nih. Mbak Tika tuh bisa baca pikiran saya kayaknya nih. Jadi masalah bundling sudah saya selain mungkin bicara ini. Ini kebetulan betul. Sama bicarakan ini, ternyata Mbak Tika sudah tanya duluan. Oke. Ada Pak, ada tulisannya. Jadi gini Mbak Tika, alhamdulillah kan memang sekarang ini kita dalam proses untuk rekrutmen. Rekrutmen itu salah satunya itu adalah awak kabin gitu kan ya. Sudah jalan Mbak Tika. Jadi nanti saya kasih linknya saja. Tapi memang untuk tempat rekrutmennya itu masih di beberapa kota. Jakarta, Manado, Solo, Padang kemarin terakhir sama Surabaya. Nah, tapi izin nanti mohon supportnya. Saya sudah minta juga ke manajemen untuk bisa melibatkan rekrutmen untuk dilakukan di Aceh. Nah, tunggu aja tanggal mainnya. Siap-siap gitu kan. tuh buat teman-teman yang memang udah nggak sabar gitu ya, Betul. pengen ikut gabung juga. Cuma satu hal lagi, ini mungkin persyaratannya agak sedikit ketat untuk awak kabin ya. Nah, gimana tuh Pak? Yang pertama sudah pasti S1. Dulu kan mungkin dari SMA langsung ya. Sempat ya? Pernah. Oke. Tahun ini sudah S1. Iya. Tadi itu yang jelas memang untuk kemampuan bahasa Inggrisnya jangan lupa. Jadi ini juga challenge buat di Aceh ya, karena jarang kita pakai bahasa Inggris. Benar. Pada saat kita mungkin perlu requirements-nya di bahasa Inggris agak repot. Padahal les bahasa Inggrisnya udah dari SD Pak, tapi karena nggak pernah dipakai. Iya, jadi tetap aja buntu ya. Betul. Bahasa jadi Inggrisnya jangan lupa. Bahasa Inggris, kemudian ya dari sisi fisik ya. Dari sisi fisik ya itu kita perhatikan. Dari maksudnya tingginya gimana tuh Pak? Kalau yang perempuan berapa tuh tingginya? Ya 165 lah. 165, waduh, Tika langsung tereliminasi nih. Yang 160 nggak ikut, nggak diajak ya. Oke, 165. Tapi intinya ada kesempatan lah. Jadi kita coba untuk merekrut dari putra-putri daerah. Iya. Ini masih beberapa kota. Mudah-mudahan sih tahun depan kita coba untuk di sini. Terus yang lain-lain ya kemampuan untuk bisa bersosialisasi ya, belajar untuk pelayanan dan sebagainya. Juga kita pengen teman-teman juga bisa punya kesempatan. Sekarang ini masih jalan juga untuk yang pegawai darat gitu kan. Jadi saya kasih linknya ke Mbak Tika, kalau memang itu kita bisa minta juga untuk teman-teman di putra putri Aceh untuk bisa. Beberapa teman sudah Pak Nano nih anak saya lulusan S1 Unsia dan sebagainya. Udah silakan
daftar aja, saya kasih linknya. Oke. Itu semua bisa punya kesempatan yang sama. Oke. Nah, persyaratannya nggak terlalu ribet Berat lah, ya, nggak jadi terlalu ribet ya. bisa dipakai. Iya, bisa selama ini mungkin kita kan selalu berpikir bahwa ini Pak zaman-zamannya waduh zaman. Jadi letting-lettingan tika SMA dulu, kuliah gitu kan. Kami tuh sempat juga menjadi salah satu pramugari haji. bukan. Oh, bukan. Teman-teman ada, tapi Ada, Tika ya. pun termasuk orang yang aduh pengen ya bisa jadi pramugari gitu. Dan memang tujuannya nggak maskapai lain gitu. Memang Oke, ke Garuda iya, gitu iya. tujuannya. Dan saat itu kami berpikir, kami ngirain saat itu Garuda ini susah banget untuk bisa Masuk. di approach ya gitu masuk gitu dengan Iya. persyaratan yang seketat itu Betul, gitu betul. dan ternyata sekarang lebih ketat lagi. Jadi teman-teman persiapannya juga harus ekstra Betul, gitu ya. betul. Karena seperti yang kita lihat juga gitu, yang selama ini kita dapatkan gitu ya, awak kabin yang ada di Garuda juga kan udahlah cantik ya Pak ya, ganteng gitu ya, betul, pinter-pinter banget kemampuannya. juga gitu, luar biasa. Wah, jadi berarti ada ya Pak kesempatan untuk anak-anak daerah nih ada ya. Betul, betul. Sudah buka di beberapa tempat juga. Nah, Semangat, semangat. semangat ya tuh. Jadi boleh banget untuk teman-teman mungkin yang udah dari lama pengen gabung gitu ya. Betul. Ini bocorannya udah ada langsung dari GM-nya gitu ya. Jadi tinggal mempersiapkan diri ya, mempersiapkan bekal gitu untuk supaya bisa apa ya gabung, berkontribusi juga gitu dan menjadi bagian dari Garuda Indonesia. Oke, terakhir nih Pak Nano Setiawan. Nah, ada nggak yang mau disampaikan mungkin ke pemirsa kita, ke pemirsa dapur medsos gitu ya, karena memang nih luar biasa di tengah kesibukan yang sangat-sangat luar biasa ini berkenan hadir di dapur medsos ya. Kita nggak tahu nih kapan lagi ya Pak, harus ada lagi ya Pak yang kayak Boleh, gini ya. boleh nanti kita buat lagi lah. Iya, boleh Pak, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang nonton kita hari ini, Ya. silakan. Tadi terkait dengan informasi terakhir ya, bagaimana bisa Garuda bisa dikenal lagi. Iya, Nah, ini iya. mungkin kita dalam waktu dekat akan coba untuk bikin program. Jadi Oke. Garuda Goes to School sama Goes to Campus gitu kan ya. Seru. Jadi Goes to School-nya kita berharap ya di level-level, boleh di level ya SMA lah ya, supaya mereka tahu tuh apa sih Garuda. Tadi dengan ruang lingkupnya, bidang kerjanya sama kesempatan apa, atau memang kalau ada berminat apa kita bisa sampaikan di situ gitu ya. Harapan kita ya Garuda bisa lebih dikenal lah. Iya, iya. Termasuk di kampus-kampus pun sama ya gitu ya. Terus yang kedua mungkin UMKM, tadi kita lupa ya. Jadi Garuda juga sebenarnya sudah mulai apa namanya berusaha untuk bisa membantu UMKM daerah gitu ya, untuk bisa di apa namanya diangkat lah. Sebenarnya sudah banyak program sih, termasuk kerjasama dengan Bank Indonesia, ada beberapa UMKM binaan yang kita bisa bantu untuk bisa memperkenalkan produk-produknya sampai ke luar negeri bahkan gitu ya. Nanti juga kita sama dengan pemerintah provinsi, kira-kira apa yang bisa kita bantu, karena kita punya alat, punya pesawat kan gitu ya. Kita juga punya perwakilan di seluruh perwakilan domestik maupun internasional. Ayo kita bareng-bareng lah untuk barang-barang mereka bisa lebih dikenal. Sekarang ini kita kerjasama dengan Unsia juga untuk minyak nilamnya itu ya. Insya Allah ini lagi intens. Kita juga ada showcase di kantor kita untuk bisa dijual di situ untuk bantu-bantu lah. Banyak program yang mungkin bisa kita kembangkan untuk UMKM khususnya ya. Kita cobalah. Itu sih Mbak Tika. Oke, baik. Terima kasih banget Pak. Ternyata memang program-program yang ada yang sedang direncanakan bahkan yang sedang mau dibangun itu juga sangat-sangat luar biasa. Kita juga berharap program-program ini bisa terwujud ya Pak ya, apalagi terkait dengan UMKM tadi Pak, luar biasa banget. Aceh banyak banget UMKM-nya yang memang mungkin sangat-sangat perlu untuk dibantu gitu, apalagi Garuda berkenan dengan itu karena punya alat tadi ya Pak ya, punya pesawatnya gitu ya, yang bisa bikin produk-produk ini kemana-mana gitu, dikenal dengan lebih baik. Pak Nano, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di dapur medsos. Kita berharap ini bukan yang pertama dan terakhir ya. Kita berharap ada lagi obrolan-obrolan seperti ini. Mungkin bisa sekalian bekerja sama juga untuk bisa mengembangkan daerah kita tercinta gitu ya. Dan mudah-mudahan juga teman-teman yang nonton kita dari tadi ya itu bisa termotivasi, terus juga yang memang udah dari lama pengen tahu Garuda itu apa, seperti apa, bisa terjawab, dan yang pengen gabung ke Garuda Indonesia udah bisa bersiap-siap karena bocorannya udah ada dari Pak Nano. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih, kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih sekali lagi Pak Nano, kita ketemu di lain waktu, dan langsung aja saya Tika Darmawan pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tika. Terima kasih Pak.